Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat beribadah dan ikon daerah sudah mengendap di hati warga Indonesia, khususnya warga Jakarta. Gayung bersambut adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan Insinyur Sofwan, dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman, mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Baru pada 7 Desember 1954 berdirilah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Lalu, Haji Cokro Aminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya. Di tahun yang sama, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal dan beliau juga menjadi Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara Maket Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk tetap membangun di lahan bekas benteng Belanda itu. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral, tujuannya untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam kala itu. Namun, selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965, tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti total. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Itham Chalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikannya penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Biaya pembangunan Masjid Istiqlal sendiri diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah dan 12 juta US dollar.